Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana Hernawati dan Ibu Pita selaku dosen pengampu fisiologi tumbuhan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang chapter 8 dan chapter 9. Nama saya Iip Sarwatul Ponganda sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Melania Hernanda sebagai pemateri kedua dan Aiki Hakiki sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kompleks stomata. Ciri khas dari kompleks stomata adalah sepasang sel pelindung yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrauli. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori saat karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis. Stomata ditemukan pada daun pada hampir semua tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan paling rendah. Ciri paling mencolok dari kompleks stomata adalah sepasang sel pelindung yang membatasi pori. Sel-sel epidermis khusus ini memiliki kapasitas untuk mengalami perubahan turgor yang dapat dibalik yang pada gilirannya mengatur ukurannya. Dari celah di antara mereka, jika sel pelindung sepenuhnya turgid, apertur akan terbuka, dan jika sel pelindung terbuka, apertur ditutup. Meskipun ada banyak variasi pada temannya, secara anatomis, ada dua tipe dasar sel pelindung yaitu tipe gramineses dan tipe elips. Sel penjaga berbentuk ginjal karena bukaannya berbentuk elips. Dalam tampilan permukaan, sel penjaga ini menyerupai sepasang kacang merah dan sisi cekung berlawanan. Sedangkan pada tipe graminase seringkali digambarkan berbentuk halter. Sel pelindung tipe graminases memiliki ujung bulat berdinding tipis yang berisi sebagian besar organel sel. Materi selanjutnya yaitu masukkan daun oleh difusi. Difusi karbon dioksida ke dalam daun melalui stoma lebih efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan stomata area saja. Sejak daun tidak mengandung pompa aktif, semua karbon dioksida diambil ke daun untuk fotosintesis. Harus masuk melalui difusi melalui pori-pori yang sangat kecil ini. Efisiensi difusi yang luar biasa tinggi ini tampaknya terkait dengan geometri khusus difusi gas melalui pori-pori kecil. Tingkat karbon dioksida evolusi dari daun dalam kegelapan adalah ukuran laju respirasi mitokondria daun. Pada kenyataannya, pori stomata itu sendiri bukanlah satu-satunya penghalang difusi gas antara daun dan lingkungannya. Sejumlah faktor lain seperti lapisan udara yang tidak teraduk pada permukaan daun dan jalur air antara ruang udara dan kloroplas menawarkan resistensi terhadap penyerapan karbon dioksida ke dalam daun. Efisiensi tingkat difusi gas melalui stomata dapat dibuktikan secara eksperimental dengan suring karbon dioksida difusi ke dalam wadah karbon dioksida yaitu zat penyerap seperti natrium hidroksida. Wadahnya ditutupi dengan selaput tipis berlubang pori-pori dari dimensi yang diketahui. Difusi karbon dioksida melalui membran dapat diukur sebagai jumlah karbon maka hadir dalam larutan natrium hidroksida setelahnya, misalnya dalam waktu 1 jam. Materi selanjutnya yaitu bagaimana stomata dibuka dan ditutup. Gaya mekanis apa yang terlibat dalam pergerakan sel penjaga? Kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata dikenal sebagai serapan osmotik air oleh sel pelindung dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatik. Hasilnya adalah deformasi sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata akibat tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Semakin banyak isi sel, semakin besar tekanan dinding sel. Dalam kasus sel pelindung elips, dinding yang menebal menjadi cekung, sedangkan pada sel berbentuk halter, pegangannya terpisah tetapi tetap paralel. Penutupan stomata mengikuti hilangnya air dan akibatnya penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel pelindung. Deformasi sel pelindung elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural
yang unik dari dinding sel pelindung. Dalam sel normal, pita serat mikroselulosa mengelilingi sel pada sudut kanan ke sumbu panjang sel. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya akan selalu mempunyai potensi air lebih tinggi ke sel potensi air lebih rendah. Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahaya yang terlarut di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgor sel tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi air sel akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlarut di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Materi selanjutnya yaitu gerakan stomata dikendalikan oleh faktor lingkungan. Gerakan stomata diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal, seperti cahaya, tingkat karbon dioksida dan status air tanaman, dan suhu. Stomata akan terbuka dalam terang untuk menerima karbon dioksida untuk fotosintesis atau tutup sebagian saat karbon dioksida tingkat tinggi untuk menyediakan air sambil membiarkan fotosintesis berlanjut. Baik cahaya dan karbon dioksida tampaknya membuat kontribusi yang substansial pada siklus harian gerakan stomata. Peran utama stomata adalah memungkinkannya masukkan karbon dioksida ke dalam daun untuk fotosintesis sekaligus mencegah kehilangan air yang berlebihan. Mereka beroperasi untuk menjaga lingkungan internal daun. Tidak mengherankan jika menemukan bahwa gerakan stomata diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal. Kemudian cahaya dan karbon dioksida mengatur pembukaan stomata. Jika karbon dioksida rendah, dapat menyebabkan penutupan cepat bahkan dalam cahaya. Respon dari stomata ke konsentrasi intraseluler karbon dioksida di sel penjaga. Adapun efek cahaya biru pada bukaan stomata telah didemonstrasikan dengan menunjukkan bahwa cahaya biru bekerja langsung pada sel pelindung. Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa cahaya biru mengaktifkan ekstrusi proton oleh sel penjaga dan merangsang biosintesis malat. Keduanya merupakan prasyarat untuk pembukaan stomata. Sensitivitas tinggi dari respon cahaya biru terhadap tingkat pengaruh rendah bersama dengan proporsi cahaya biru yang relatif tinggi di bawah sinar matahari saat fajar dan senja menunjukkan bahwa respon cahaya biru dapat berfungsi sebagai sinyal yang efektif. Dari sudut pandang ekofisiologis, respon cahaya biru mengantisipasi kebutuhan karbon dioksida di atmosfer dan mendorong pembukaan stomata dalam persiapan untuk fotosintesis. Gerakan stomata ikuti endogen ritme. Banyak proses biologis mengalami fluktuasi periodik yang bertahan dalam kondisi lingkungan yang konstan. Fenomena ini dikenal sebagai ritme endogen. Menunjukkan bahwa pembukaan dan penutupan stomata bertahan setidaknya selama 3 hari. Meskipun tanaman dipelihara di bawah cahaya terus-menerus. Periodisitas sekitar 24 jam dipertahankan. Meskipun waktu pembukaan atau penutupan dapat diubah oleh periode gelap 6 jam, hasil seperti ini jelas menunjukkan keterlibatan ritme sirkadian endogen dalam kontrol pembukaan stomata. Meskipun tidak jelas bagaimana ritme ini berinteraksi dengan rangsangan lainnya. Selanjutnya yaitu fotosintesis pengurangan karbon. Mekanisme biokimia yang digunakan kloroplas mengikat karbon dioksida dan mengubahnya menjadi zat antara karbon terfosforilasi yang stabil. Adapun tahapan-tahapannya yaitu pemetaan urutan reaksi kompleks yang melibatkan pembentukan karbon organik dan konversinya menjadi karbohidrat kompleks, merupakan kemajuan besar dalam biokimia tanaman. Siklus PCR dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada karboksilasi yang tetap. Karbon dioksida di hadapan molekul akseptor 5 karbon
ribosa bifosfat RUBP dan mengubah itu menjadi 2 molekul asam 3 karbon. Yang kedua ada pengurangan, yang mengkonsumsi ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintetik untuk mengubah asam 3 karbon untuk triosa fosfat. Dan yang ketiga ada regenerasi, yang mengkonsumsi ATP tambahan untuk mengubah beberapa fosfat triosa kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas fiksasi berkelanjutan. Reaksi karboksilasi ATP memperbaiki karbon dioksida. Strategi Calvin untuk mengungkap jalur karbon dalam fotosintesis secara konseptual sangat lugas. Mengidentifikasi produk organik stabil pertama yang terbentuk setelah penggunaan karbon dioksida berlabel radiolabel. Reaksi karboksilasi adalah produk reaksi terang dan bersama-sama mewakili salah satu dua lokasi masukan energi. Triosa gula fosfat yang dihasilkan G3P tersedia untuk diekspor ke sitoplasma, mungkin setelah dikatalisis oleh enzim ribulosa. Diubah menjadi dihidroksirubisco, rubisco dengan aseton fosfat DHAP. Tidak diragukan lagi, protein paling melimpah di dunia terhitung sekitar 50% dari protein terlarut di dalam daun. Enzim juga memiliki affinity untuk karbon dioksida yang memiliki konsentrasi tinggi di stroma kloroplas. Selanjutnya ada ATP dan NADPH dikonsumsi dalam siklus PCR. Reaksi karboksilasi secara energik sangat menguntungkan. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Jika konstanta kesetimbangan reaksi mendukung karboksilasi dengan perubahan energi bebas negatif yang tinggi, di manakah kebutuhan untuk masukan energi dari reaksi cahaya fotosintesis? Nah, energi ini dibutuhkan pada dua titik. Pertama untuk reduksi 3-PGA dan kedua untuk regenerasi molekul akseptor RUBP. Setiap persyaratan ini akan dibahas secara bergantian. Selanjutnya ada pengurangan 3-PGA. Agar kloroplas untuk terus mengambil karbon dioksida harus memiliki syarat. Yang pertama, molekul produk 3-PGA haruslah terus-menerus dihapus, dan kedua, ketentuan harus dibuat untuk menjaga pasokan yang memadai dari molekul aseptor RUBP. Membutuhkan energi berupa ATP dan NADPH, di mana 3-PGA pertama kali difosforilasi menjadi 1,3 bifosfoligserat yang kemudian direduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Baik ATP dan NADPH yang dibutuhkan di keduanya. Selanjutnya ada regenerasi RUBP. Regenerasi RUBP mencakup 3 molekul di setiap sisi persamaan. Ini menekankan bahwa siklus berfungsi untuk meregenerasi jumlah asli molekul aseptor dan mempertahankan reduksi karbon pada kondisi mapan. Pada gambar 8.10 menunjukkan bahwa untuk setiap 3 putaran siklus, yaitu pengambilan dari 3 karbon dioksida, terdapat karbon yang cukup untuk meregenerasi jumlah molekul aseptor yang dibutuhkan. 12 putaran akan menghasilkan molekul sukrosa yang setara, dan seterusnya. Sebagai aturan umum, perlu untuk menunjukkan bahwa enzim yang dibutuhkan ada dan aktif sebelum skema metabolik kompleks dapat diterima sebagai fakta. Dalam semua kondisi, menunjukkan bahwa untuk 3 putaran siklus, yaitu pengambilan 3 molekul karbon dioksida, total 6 molekul NADPH dan 9 molekul ATP adalah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, reduksi setiap molekul membutuhkan 2 molekul NADPH dan 3 molekul ATP. Untuk perbandingan ATP NADPH, karena setiap NADPH menyimpan 2 elektron, total 4 elektron dibutuhkan untuk mengikat setiap molekul dari karbon dioksida. Dengan demikian, proses reduksi fotosintesis merupakan suatu energi efisien penyimpanan, sekitar 88%. Selanjutnya yaitu siklus PCR. Awalnya diyakini bahwa siklus PCR tidak memerlukan tingkat regulasi yang signifikan. Sebagian karena tentang Rubisco menyarankan reaktivitas yang rendah dan mungkin membatasi laju. Adapun tahapan-tahapannya yaitu
regenerasi RUBP. Siklus PCR melalui autokatalitik regenerasi RUBP. Pada malam hari, ketika fotosintesis dihentikan dan karbon diperlukan untuk aktivitas metabolik lainnya, konsentrasi zat antara dalam siklus akan turun ke tingkat yang rendah. Akibatnya, ketika fotosintesis dimulai, kecepatannya bisa sangat parah dibatasi oleh ketersediaan RUBP. Yang kedua, ada aktivitas Rubisco adalah diatur secara tidak langsung dengan cahaya. Aktivitas Rubisco menurun dengan cepat ke 0 saat lampu dimatikan dan hanya pulih perlahan saat lampu sekali lagi dinyalakan. Aktivitas cahaya tampaknya tidak langsung dan melibatkan interaksi kompleks antara perubahan pH kloroplas dan protein pengaktifan. Seperti dicatat pada bab sebelumnya, transport elektron yang digerakkan oleh cahaya menyebabkan pergerakan proton ke dalam lumen tilakoid. Enzim PCR lainnya juga diatur dengan cahaya. Rubisco bukan satu-satunya enzim dalam siklus PCR yang membutuhkan aktivasi ringan. Studi dengan sel alga, daun, dan kloroplas terisolasi telah menunjukkan bahwa aktivitas setidaknya 4 enzim siklus PCR lainnya juga dirangsang oleh cahaya. Secara bertahap terungkap bahwa aktivasi membutuhkan partisipasi peredoksin kloroplas, produk dari reaksi bergantung cahaya, dan tioredoksin. Pandangan tradisional dari siklus PCR adalah tidak memerlukan input cahaya langsung. Reaksi-reaksi ini kemudian disebut sebagai reaksi gelap dari fotosintesis. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Melania Ernanda. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Iip. Materi selanjutnya yaitu kloroplas pada tanaman C3 terjadi persalingan karbon dalam proses oksidasi. Secara historis, respirasi berbasis mitokondria bahwa kloroplas pada fotosintesis secara efektif untuk pertukaran gas. Fotosintesis itu dapat memasok seluruh kebutuhan energi daun secara langsung dan mitokondria akan secara berurutan mati dalam cahaya. Kita sekarang tahu bahwa mengukur pertukaran gas adalah proses yang jauh lebih tidak pasti. Sebagian dipersulit oleh metabolisme oksidatif dan konsekuensinya evolusi dari CO2 yang berhubungan langsung dengan metabolisme fotosintetik. Proses yang melibatkan reoksidasi produk yang sebelumnya berasimilasi dalam fotosintesis disebut fotorespirasi. Jalur fotorespirasi melibatkan aktivitas 3 organel seluler yang berbeda. Apa saja sih organel seluler itu yang berbeda? Yang pertama ada kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Fotorespirasi ini sebagai bukti penting dalam proses yang berkontribusi pada sifat pertukaran gas daun C3. Nah, teman-teman bisa dilihat dari gambar berikut ini ya. Gambar yang paling atas bagian A adalah pertukaran gas pada daun C3 dalam keadaan gelap, menunjukkan bahwa dalam respirasi O2 masuk ke dalam daun dan CO2 keluar dari daun. Sedangkan pada gambar B menunjukkan bahwa pertukaran gas pada daun C3 dalam keadaan terang, daun tersebut terjadi gross fotosintesis atau fotosintesis kotor di mana O2 keluar dari daun dan CO2 masuk ke dalam daun. Pada fotorespirasinya, O2 masuk ke dalam daun dan CO2 keluar dari daun. Dan pada respirasi mitokondria terjadi O2 masuk ke dalam daun
dan CO2 keluar dari daun sama seperti fotorespirasi. Materi selanjutnya yaitu Rubisco mengkatalisasi fiksasi CO2 dan O2. Rubisco singkatan dari ribulosa min 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase yang merupakan enzim raksasa yang berperan penting dalam reaksi gelap fotosintesis tumbuhan. Secara bertahap, diketahui bahwa metabolisme glikolaté metabolisme yang terkait dengan fotorespirasi bahwa enzim yang terlibat terletak di peroksisom, mitokondria, dan kloroplas. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut ya teman-teman. Gambar tersebut adalah siklus glikolat fotorespirasi yang dimulai dengan RUBP menjadi 3 PGA dan P-glikolat. 3 PGA tersedia untuk metabolisme lebih lanjut dengan siklus PCR, tetapi P-glikolat dengan cepat mengalami defosforilasi menjadi glikolat dalam kloroplas. Glikolat diekspor dari kloroplas dan berdifusi ke peroksisom, diambil oleh peroksisom, glikolat dioksidasi menjadi glioksilat dan hidrogen peroksida. Peroksida dipecah oleh katalase dan glioksilat mengalami reaksi transaminasi untuk membentuk asam amino glisin. Glisin kemudian ditransfer ke mitokondria di mana 2 molekul glisin, 4 karbon diubah menjadi 1 molekul serin, 3 karbon, ditambah 1 serin kemudian meninggalkan mitokondria. Kembali ke peroksisom di mana gugus amino dilepaskan dalam reaksi transaminasi dan produknya. Hidroksipirufat direduksi menjadi gliserat. Akhirnya, gliserat dikembalikan ke kloroplas di mana ia terfosforilasi menjadi 3 PGA. Selanjutnya, mengapa fotorespirasi? Biaya energi yang terkait dengan fotorespirasi dan jalur glikolat. Tidak hanya jumlah ATP dan NADPH yang dikeluarkan dalam jalur glikolat setelah oksigenasi. 5 ATP ditambah 3 NADPH lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk reduksi. Fotorespirasi juga dapat berfungsi sebagai semacam katup pengaman dalam situasi yang memerlukan pembuangan energi eksitasi berlebih. Misalnya, penurunan yang signifikan dalam kapasitas fotosintesis daun yang diradiasi, dan mekanisme pemekatan CO2 dalam sel fotosintetik. Nah, selain PCR, kloroplas berperan sebagai sebuah siklus oksidatif pentosa fosfat. Siklus oksidatif pentosa fosfat merupakan sumber pentosa fosfat yang penting, yang berfungsi sebagai prekursor untuk ribosa dan deoksiribosa dibutuhkan dalam sintesis asam nukleat. Perantara lain dari jalur fosfat pentosa oksidatif dengan potensi signifikansi bagi tanaman adalah 4 karbon eritrosa min 4P, prekursor untuk biosintesis asam amino aromatik, lignin, dan flavonoid. Oke, kita masuk ke chapter 9 ya. Allocation, translocation, partition of photoassimilates. Alokasi, translokasi, partisi, fotoasimilasi. Fungsi utama fotosintesis adalah menyediakan energi dan karbon yang cukup untuk mendukung pemeliharaan dan pertumbuhan tidak hanya jaringan fotosintesis, tetapi juga tanaman secara keseluruhan. Konversi fotoasimilasi menjadi sukrosa atau pati disebut alokasi karbon. Transportasi fotoasimilasi jarak jauh dikenal sebagai translokasi. Translokasi terjadi di jaringan pembuluh yang disebut floem. Translokasi floem adalah proses yang sangat penting yang berfungsi untuk memastikan distribusi yang efisien dari energi fotosintesis dan karbon
antar organ di seluruh organisme, dikenal sebagai partisi karbon. Pati dan sukrosa dibiosintesis dalam dua kompartemen berbeda. Yang pertama, pati dibiosintesis di stroma. Yang kedua, sukrosa dibiosintesis di sitosol. Kita bahas sama-sama ya. Pati dibiosintesis di stroma. Amilosa adalah polimer linier glukosa yang dibuat dengan menghubungkan residu glukosa yang berdekatan antara karbon pertama dan keempat. Situs sintesis pati dalam daun adalah kloroplas. Selain itu, dua enzim utama yang terlibat adalah ADP glukosa pirofosforilase dan pati sintase yang ditemukan terlokalisasi di stroma kloroplas. Sintesis pati dalam kloroplas dimulai dengan kumpulan fosfat heksosa yang dihasilkan oleh siklus PCR. ADP glukosa adalah bentuk glukosa yang diaktifkan dan berfungsi sebagai prekursor langsung untuk sintesis pati. Endapan pati dalam stroma kloroplas terbukti sebagai butiran pati yang tidak larut. Akibatnya, bentuk simpanan karbon ini secara osmotik tidak aktif. Nah, yang kedua, sukrosa dibiosintesis di sitosol. Sukrosa adalah disakarida larut yang mengandung glukosa dan residu fruktosa. Salah satu dari hasil alam yang melimpah yang tidak hanya memainkan peran penting dalam kehidupan tanaman, tetapi juga merupakan komoditas komersial unggulan. Sukrosa dapat berfungsi sebagai produk penyimpanan seperti halnya pada gula bit atau tebu yang disimpan dalam vakuola sel penyimpanan khusus. Sebagai alternatif, sukrosa dapat ditranslokasi ke jaringan non-fotosintetik lain di dalam tumbuhan untuk penggunaan metabolik langsung atau untuk diubah menjadi pati. Sukrosa sejauh ini merupakan bentuk gula yang paling umum ditemukan di aliran translokasi. Intensi sukrosa dalam kloroplas yang diisolasi tampaknya disebabkan oleh kontaminasi sediaan kloroplas dengan enzim sitosol. Selain itu, membran bagian dalam dari amplop kloroplas tidak dapat ditembus oleh sukrosa. Sehingga jika sukrosa disintesis di dalam kloroplas, sukrosa tidak dapat keluar dari kloroplas dan memasuki aliran translokasi. Jalur utama untuk sintesis sukrosa dalam sel fotosintesis disediakan oleh enzim fosfor sukrosa. Enzim sitoplasma lain yang mampu mensintesis sukrosa adalah sukrosa sintase. Sukrosa yang ditranslokasi dari daun ke organ penyimpanan seperti akar, jaringan umbi, dan benih berkembang paling sering disimpan sebagai pati. Biosintesis pati dan sukrosa adalah proses kompetitif. Pada tanaman kedelai Glycine Max, akumulasi pati tidak terkait dengan lamanya periode fotosintesis. Tanaman yang dipelihara pada periode cahaya 7 jam menempatkan proporsi fotoasimilasi harian mereka yang lebih besar menjadi pati dibandingkan tanaman yang dipelihara pada periode cahaya 14 jam. Meskipun periode asimilasi hanya setengah lama, jadi tampaknya akumulasi pati daun lebih dekat hubungannya dengan kebutuhan energi pada periode gelap harian daripada masukan fotosintesis itu sendiri. Jika laju sintesis sukrosa melebihi laju asimilasi karbon, permintaan triose P dalam sitoplasma dapat menguras kumpulan perantara siklus PCR, sehingga menurunkan kapasitas enzim siklus Calvin untuk regenerasi RUBP dan secara serius menghambat fotosintesis. Sementara enzim sukrosa fosfat sintase menentukan kapasitas maksimum untuk sintesis sukrosa. Nampaknya sitosol fruktosa min 1,6 bifosfat fosfatase atau FB-fase memainkan peran yang lebih penting dalam menyeimbangkan alokasi karbon antara sukrosa dan sintesis pati.
Dengan demikian, alokasi karbon tetap ke pati atau sukrosa biosintesis dalam sel mesofil daun menggambarkan bahwa jalur metabolisme ini sebenarnya memiliki peran ganda. Yang pertama, menyediakan energi dan karbon untuk pertumbuhan dan pemeliharaan homeostatis, dan dua, untuk menyediakan informasi sehubungan dengan status metabolik di dua kompartemen berbeda. Selanjutnya, biosintesis fruktan merupakan jalur alternatif untuk alokasi karbon. Selain alokasi karbon, untuk sukrosa dan pati sekitar 10%, tanaman terestrial menunjukkan kapasitas untuk mengalokasikan karbon ke polimer fruktosa yang larut dalam air yang disebut fruktans, yang disintesis di vakuola. Tanaman yang mampu membentuk fruktan vakuola termasuk tanaman penting secara agronomi seperti sereal, gandum, barley, gandum hitam. Selain bawang merah, bawang putih, daun bawang, artikop, Yerusalem, dan sawi putih. Bentuk fruktan yang paling umum pada tanaman ini didasarkan pada penambahan fruktosa enzimatik, berurutan dari molekul sukrosa donor ke molekul akseptor sukrosa oleh enzim sukrosa, sukrosa fruktosil transferase atau SST. Dalam kondisi ini, di mana laju akumulasi karbon melebihi laju pemanfaatan karbon, sukrosa terakumulasi dan enzim metabolisme fruktan vakuolar, SST dan FFT diinduksi. Dengan demikian, diduga bahwa peningkatan konsentrasi sukrosa sitosol memicu biosintesis fruktan. Sukrosa yang terakumulasi dalam sitosol diangkut ke vakuola dan diubah menjadi fruktan. Karena akumulasi fruktan dapat mencapai tingkat hingga 40% dari berat kering sereal. Biosintesis fruktan vakuolar merupakan mekanisme penting untuk alokasi karbon. Teman-teman, kita perhatikan dan amati ya tabel tersebut. Tabel tersebut merupakan data dari pengaruh akumulasi sukrosa pada biosintesis pati pada bayam dan rumput. Spesies tanaman seperti bayam, di mana pati adalah penyimpanan utama karbohidrat, metabolit pengatur, fruktosa min 2,6 bifosfat, umpan balik menghambat ekspor triosa fosfat dari stroma kloroplas sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi sukrosa sitosol. Ini merangsang biosintesis pati melalui aktivitas enzim ADP glukosa pirofosforilase dan menghasilkan peningkatan rasio pati atau sukrosa. Namun, jenis penghambatan umpan balik ini tampaknya tidak terjadi pada tumbuhan seperti Lolium temulentum yang mengubah sukrosa menjadi fruktan dalam vakuola. Selanjutnya, fotoasimilasi di translokasi jarak jauh. Upaya untuk membedakan antara translokasi zat anorganik dan organik pada tumbuhan dapat ditelusuri kembali ke ahli anatomi tumbuhan abad ke-17, M. Malpighi. Dalam percobaannya, Malpighi menghilangkan cincin kulit kayu atau yang mengandung floem dari kayu yang mengandung silem batang muda dengan memisahkan keduanya pada kambium vaskular, teknik yang dikenal sebagai ikat pinggang, karena jaringan kayu silem tetap utuh, air dan nutrisi anorganik terus berpindah ke daun dan tanaman itu mampu bertahan untuk beberapa waktu. Akan tetapi, tanaman yang diikat dengan sabuk mengembangkan karakteristik pembengkakan kulit kayu di wilayah tepat di atas ikat pinggang elemen translokasi dalam floem. Tidak seperti pembuluh silem dan trakeid adalah sel hidup jika berfungsi. Sel-sel ini mengandung sitoplasma padat yang aktif secara metabolik dan karena aksi penyegelan yang melekat pada sitoplasma, tidak memancarkan isinya secepat pembuluh silem. Selain itu,
Phloem mengandung banyak sel parenkim yang meskipun tidak terlibat langsung dalam proses transport, menyediakan sitoplasma yang berkontaminasi. Nah, teman-teman, apa saja sih komposisi translokasi fotoasimilasi oleh phloem? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menganalisis komposisi kimiawi eksudat phloem. Getah phloem dapat dikumpulkan sebagai alternatif dari beberapa tanaman hanya dengan membuat sayatan pada kulit kayu. Jika dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pemotongan pada silem di bawahnya, sayatan akan membuka tabung saringan dan eksudat yang relatif murni dapat dikumpulkan dalam tabung kapiler yang sangat kecil untuk analisis selanjutnya, seperti yang diharapkan. Komposisi kimia eksudat phloem sangat bervariasi. Itu tergantung pada spesies, usia, dan kondisi fisiologis jaringan yang diambil sampelnya. Kita perhatikan tabel yang ada di PPT ya. Analisis eksudat phloem dari batang biji jarak yang tumbuh aktif atau Ricinus communis menunjukkan bahwa eksudat mengandung gula, protein, asam amino, asam organik malat, dan berbagai anion dan kation anorganik. Asam amino yang dominan adalah asam glutamat dan asam aspartat yang merupakan bentuk umum untuk translokasi nitrogen yang terasimilasi anion anorganik termasuk fosfat, sulfat, dan klorida. Nitrat tidak ada, sedangkan kation utamanya adalah kalium. Jumlah sukrosa yang lebih banyak dalam aliran translokasi sangat menunjukkan bahwa ini adalah bentuk utama dari fotoasimilasi yang dapat ditranslokasi. Menarik untuk berspekulasi tentang mengapa sukrosa adalah sarana yang disukai untuk translokasi jarak jauh dari fotoasimilasi. Salah satunya kemungkinannya adalah sukrosa, disakarida, dan oligosakarida terkait adalah gula yang tidak mereduksi. Di sisi lain, semua monosakarida termasuk glukosa dan fruktosa gula pereduksi. Gula pereduksi memiliki gugus aldehida atau keton bebas yang mampu mereduksi zat pengoksidasi ringan. Beberapa oligosakarida seperti sukrosa non-reducing gula karena hubungan asetal antara subunit stabil dan tidak reaktif dalam larutan alkali. Teman-teman, sekian ya presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, setelah kita mempelajari mengenai fotosintesis, baik itu bahannya ataupun proses dari fotosintesis itu sendiri. Nah, lalu bagaimana hasil fotosintesis tersebut dapat didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan? Tentunya dalam mendistribusikan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan diperlukan organ atau jaringan dari tanaman tersebut yang dapat mengangkut hasil fotosintesis, di mana jaringan yang berperan di sini adalah jaringan phloem. Nah, kita tahu ya bahwa jaringan phloem ini adalah jaringan pengangkut yang memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini sudah ada gambar dari jaringan phloem yang disayat secara mengujur. Nah, adapun jaringan phloem itu sendiri terdiri dari yang namanya sheaf elements atau elemen saringan, juga dikenal sebagai tabung saringan. Pada elemen saringan terdapat anggota saringan. Anggota saringan adalah sel individu yang memanjang dan tersusun dari ujung ke ujung. Nah, yang dimaksud anggota saringan itu adalah sel individu yang memanjang dan tersusun dari ujung ke ujung hingga membentuk seperti tabung saringan atau nama lainnya sheaf tube. Adapun elemen dari sheaf elemen itu ada yang dinamakan
piring saringan atau sieve plate. Nah, protoplasma dari elemen saringan yang berdekatan saling terhubung melalui spesialisasi area saringan di dinding yang berdekatan, di mana pada spesialisasi area saringan itu terdapat pori-pori yang relatif besar. Nah, pori-pori tersebut dikenal sebagai piring saringan. Piring saringan itu yang ini, atau sieve plate. Nah, elemen saringan atau sieve elemen ini dia memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu fungsi dari jaringan phloem itu sendiri. Nah, adapun selain sieve plate, pada jaringan phloem itu ada yang dinamakan komponen sel atau pendamping sel atau sel pendamping. Nah, yang ini. Pendamping sel atau komponen sel itu letaknya berdekatan dengan sieve tube, di mana komponen sel ini dia akan berperan untuk menyerap gula atau hasil fotosintesis yang kemudian akan ditransferkan melalui plasmodesmata ke tabung phloem atau ke sieve tube atau sieve elemen. Nah, adapun si komponen sel ini dia disusun oleh sitoplasma dan mitokondria yang banyak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai the rate of translocation is determined by source-sink relationship. Jadi, arah translokasi itu ditentukan oleh source dan sink. Apa itu source dan sink? Source dalam bahasa Indonesia artinya sumber. Nah, jadi yang dimaksud source ini adalah organ atau jaringan eksportir atau produsen asimilat atau organ tanaman yang aktif berfotosintesis atau dapat dikatakan sebagai sumber ya tadi. Nah, pada tumbuhan yang dikatakan dengan source adalah bagian atau organ daun. Nah, karena kita tahu ya bahwa daun adalah organ yang paling aktif memproduksi karbohidrat atau paling aktif berfotosintesis. Nah, nanti hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh daun akan disimpan ke mana? Ke sink. Nah, sink ini bisa dikatakan sebagai tempat penyimpanan. Sink ini adalah organ atau jaringan importir atau konsumen dari fotoasimilasi, tetapi organ ini tidak aktif berfotosintesis. Nah, misal pada tanaman ini, tanaman berumbi misal, yang dimaksud sinknya adalah mungkin umbinya. Mungkin untuk tanaman yang berbuah, yang dimaksud sinknya adalah buahnya. Atau ada tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di batangnya. Atau mungkin ada yang menyimpan di akarnya. Kemudian ada phloem translocation occurs by mass transfer, atau translokasi phloem itu terjadi melalui transfer massa. Nah, di mana model translokasi phloem yang paling kredibel dan diterima secara umum adalah salah satu yang paling awal dicetuskan. Awalnya diusulkan oleh Eijkmans pada tahun 1930, tetapi dimodifikasi oleh sejumlah peneliti sejak itu, yaitu menjadi aliran tekanan. Mekanisme aliran tekanan didasarkan pada perpindahan massa zat terlarut dari sumber ke sink di sepanjang gradien di tekanan hidrostatis atau turgor. Nah, di sini sudah dipaparkan gambar dari diagram aliran tekanan. Nah, misal di sini ada source atau sumber, ini adalah sink atau tempat penyimpanan. Di mana dicontohkan tadi source itu adalah misal pada daun. Nah, ceritanya daun ini atau source ini dia sudah melakukan fotosintesis sehingga dia menghasilkan karbohidrat atau senyawa organik lainnya. Nah, hasil fotosintesis tersebut disimpan pada vakuola. Nah, setelah itu akan terjadi proses yang namanya phloem loading atau pengangkatan atau pemindahan
hasil fotosintesis dari source atau dari sumber ke shift element atau ke jaringan phloem. Tentunya dengan bantuan komponen sel. Dimana sudah disebutkan tadi bahwa komponen sel itu memiliki fungsi untuk menyerap gula pada sumber yang nantinya akan disalurkan ke shift tube melalui plasmadesmata. Nah, setelah gula atau hasil karbohidrat masuk ke shift tube atau shift element, nah di sini akan terjadi atau akan menyebabkan tekanan osmotik karena banyaknya gula yang terakumulasi di sini. Nah, kita tahu bahwa phloem itu selalu bersandingan dengan yang namanya xilem. Nah, xilem itu fungsinya untuk mengangkut air atau zat hara dari akar ke atas atau ke daun. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga air pada xilem itu bisa masuk ke shift tube atau ke jaringan phloem melalui atau dengan cara osmosis. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena pada shift tube itu tekanan osmotiknya sangat tinggi sehingga air pada xilem dapat masuk ke shift tube. Nah, karena air dari xilem banyak masuk ke shift tube, air tersebut membuat shift tube menekan atau mendorong shift tube ke bawah dengan tekanannya yang sangat tinggi, sehingga hasil fotosintesis yang di sini seperti gula, air, energi ataupun mineral lainnya itu terdorong ke bawah dengan tekanan yang tinggi. Nah, dari dorongan tersebut mungkin hasil fotosintesis tersebut dapat masuk ke daun, dapat masuk ke batang, hingga akhirnya akan berujung ke sini, ke sink atau tempat penyimpanan. Nah, ketika hasil fotosintesis atau glukosa atau energi atau air ataupun apapun itu setelah dekat dengan sink, komponen sel akan bekerja lagi, yaitu mengunloading atau membongkar atau menurunkan barang muatan dari shift tube ke sink. Nah, adapun air yang masuk ke sink itu tidak terlalu banyak karena nanti air akan masuk kembali ke xilem dan melakukan proses yang sama pula. Nah, selanjutnya ini ada model fisik hipotesis aliran tekanan untuk translokasi di phloem. Nah, untuk cara kerjanya juga sama seperti pada yang dijelaskan tadi ya. Jadi di sini disiapkan dua osmomer, ada osmomer A dan osmomer B. Di mana osmomer A ini dia sebagai sumber, sedangkan yang B itu sebagai sink atau tempat penyimpanan. Nah, kedua osmomer ini dihubungkan oleh tabung plastik atau kaca. Nah, di sini disebutkan pipa kapiler ini sebagai phloem. Nah, sedangkan pipa ini, kapiler ini disebutkan sebagai xilem. Nah, sama halnya seperti tadi, pada sumber atau osmomer A terjadi tekanan hidrostatik yang sangat tinggi sehingga memaksa air pada osmomer B bergerak menuju osmomer A. Nah, di osmomer A karena tekanannya yang terlalu tinggi menyebabkan sukrosa ataupun zat pewarna pada osmomer A keluar melalui pipa yang ini hingga masuk ke osmomer B. Nah, dalam model ini sistem akan mencapai kesetimbangan dan aliran akan berhenti ketika konsentrasi sukrosa sama dalam dua osmomer, baik di pabrik atau di osmomer A ataupun di osmomer B.
Selanjutnya yaitu mengenai phloem loading dan unloading, regulate translocation and partitioning. Nah, phloem yang dimaksud phloem loading and unloading itu adalah pemuatan pada phloem dan pembongkaran pada phloem. Nah, yang pertama ada phloem loading atau phloem, ada pemuatan phloem. Jadi yang dimaksud dengan phloem loading itu adalah pemindahan atau pengangkutan hasil fotosintesis dari sumber menuju sieve tube atau sieve element, tentunya tidak terlepas dengan bantuan komponen sel. Nah, adapun dalam prosesnya itu terjadi dua jalur. Ada yang dinamakan dengan simplas dan apoplas. Nah, yang pertama yang simplas. Secara umum disepakati bahwa sukrosa bergerak dari sel mesofil ke phloem, kemungkinan melalui difusi melalui jalur plasmodesmata. Rute ini dikenal sebagai jalur simplas. Jadi yang dimaksud dengan jalur simplas adalah jadi di mana ketika gula ataupun hasil fotosintesis pada sumber dia bergerak melalui plasmodesmata menuju sieve element atau menuju sieve element atau sieve tube. Nah, sedangkan apoplas itu adalah jalur alternatif gula yang diangkut melintasi membran sel mesofil dan dilepaskan ke dalam larutan dinding. Nah, dinding sel. Nah, rute ini dikenal sebagai jalur apoplas. Jadi, jalur apoplas ini dikatakan sebagai jalur alternatif. Jadi, pada saat proses pemindahan hasil fotosintesis dari sumber ke sieve tube, dia tidak melewati plasmodesmata, namun melewati membran-membran. Nah, adapun membran-membran. Nah, jadi si gula pada sumber itu secara aktif diangkut melintasi membran plasma dari elemen saringan. Nah, kemudian gula pada saat proses pemindahan dari sumber ke sieve tube melalui membran-membran bisa mengalami yang namanya kebocoran dalam apoplas. Nah, ini garis yang putus-putus ini adalah ceritanya terjadi kebocoran. Nah, sukrosa ataupun gula yang terjadi kebocoran ini nantinya akan bisa masuk ke sieve tube atau bisa masuk kembali ke sumber. Nah, selanjutnya ada phloem unloading. Nah, phloem unloading ini adalah perombakan atau penurunan muatan atau pemuatan atau barang dari sieve tube menuju sink. Nah, sehingga di sini dijelaskan setelah berasimilasi mencapai sink atau targetnya, ia harus diturunkan dari kompleks CCC atau sieve tube tadi ke dalam sel-sel jaringan sink atau tempat penyimpanan. Nah, phloem unloading ini prinsipnya juga sama seperti phloem loading, hanya arahnya saja yang bervariasi. Nah, untuk jalurnya juga sama, ada simplas dan apoplas. Ya, yang simplas itu dia berarti melewati yang namanya jalur plasmodesmata. Sedangkan yang apoplas dia melewati membran-membran. Namun pada phloem unloading ini apoplas yang terjadi itu bisa dua kemungkinan. Nah, yang pertama bisa jadi pada saat proses pemindahan pada saat proses penurunan barang dari sieve tube menuju sink itu bentuk dari barang tersebut diubah terlebih dahulu. Misalnya di sini sukrosa. Nah, sukrosa di sini harus dihidrolisis terlebih dahulu sehingga sukrosa terbagi menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, setelah dihidrolisis barulah produk itu bisa masuk ke sink. Nah, sedangkan yang ketiga itu barang atau muatannya bisa langsung masuk ke sink tanpa harus ada proses hidrolisis.
Nah, kenapa demikian? Yang jalur ini harus dihidrolisis terlebih dahulu. Nah, karena pada saat proses pemindahan dari shift tube menuju sink itu dia tidak memerlukan ATP sehingga bentuknya disederhanakan menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan yang bisa langsung masuk ke sink dia menggunakan ATP. Nah, tetapi glukosa dan fruktosa ketika sudah masuk ke jaringan sink dia akan bergerak secara aktif bergabung menjadi sukrosa kembali. Nah, jadi sukrosa yang terdapat pada sink atau tempat penyimpanan itu nanti akan disimpan pada vakuola. Oke, selanjutnya yaitu mengenai photoassimilat. Photoassimilat is distributed between different metabolic pathway and fence organ. Atau fotoasimilasi itu dapat didistribusikan ke berbagai metabolisme yang berbeda dan organ tanaman. Nah, beberapa dari karbon atau fotoasimilasi yang terdapat pada daun atau sumber sebagian dipertahankan di dalam daun dan sisanya didistribusikan ke berbagai organ atau jaringan non-fotosintetik. Nah, fotoasimilasi ini terjadi pada dua tingkatan, ada alokasi dan partisi. Nah, kalau alokasi itu lebih ke hasil fotosintesisnya. Hasil fotosintesis itu akan dikemanakan saja. Nah, sedangkan ini dia berhubungan dengan sink atau tempat penyimpanan. Ya. Nah, yang pertama itu mengenai alokasi ya. Nah, pada sumbernya ada 3 kegunaan fotoasimilasi. Yang pertama itu untuk metabolisme daun dan biomasa, penyimpanan jangka pendek, dan ekspor ke bagian lain tanaman. Yang pertama, metabolisme daun atau biomasa. Beberapa karbon akan dialokasikan untuk kebutuhan metabolisme daun itu sendiri. Kebutuhan itu meliputi pemeliharaan struktur sel, sintesis biomasa daun tambahan, dan pemeliharaan sistem fotosintesis itu sendiri. Sebagian besar karbon ini dimetabolisme melalui respirasi yang menyebabkan energi dan kerangka karbon yang diperlukan untuk mendukung aktivitas sintetik yang sedang berlangsung. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa tidak semua daun hasil fotosintesisnya itu dapat didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Hanya daun yang sudah memenuhi proporsinya saja yang dapat didistribusikan hasil fotosintesisnya. Nah, sedangkan untuk daun muda itu dia hasil fotosintesisnya tidak didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan, tetapi hasil fotosintesisnya digunakan untuk daun itu sendiri untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya mengenai fungsi yang kedua itu penyimpanan jangka pendek. Kebanyakan tumbuhan, terutama dikotil, menyimpan sebagian besar karbonnya sebagai pati dengan jumlah yang lebih kecil disimpan sebagai sukrosa, terakumulasi sedikit. Jika ada pati tetapi menyimpan karbon, terutama sebagai sukrosa di vakuola sel daun atau batang. Yang dimaksud dengan penyimpanan jangka pendek ini adalah, nah, kita tahu bahwa fotosintesis itu terbatas karena adanya siang dan malam. Sedangkan pasokan untuk fotoasimilasi untuk pertumbuhan harus tetap dipertahankan selama 24 jam. Sehingga solusi yang dikeluarkan oleh tanaman ini yaitu mengalokasikan atau menyimpan sebagian dari karbon yang baru diperbaiki untuk disimpan ke daun atau batang. Kemudian kegunaan yang ketiga ada ekspor dari daun. Nah, biasanya sekitar setengah karbon yang baru diasimilasi dialokasikan untuk ekspor langsung dari daun melalui floem. Sebagian dari karbon yang diekspor ini dapat disimpan di sepanjang jalur translokasi. Nah, kemudian ada distribusi asimilasi antara sink disebut sebagai partisi. Jadi partisi itu adalah penyampaian barang atau asimilasi
antara sing. Nah, yang dimaksud antara sing di sini tidak hanya berpatok pada buah saja. Sing di sini bisa jadi batang, bisa jadi daun, bisa jadi akar, bisa jadi buah seperti itu. Nah, karena sing itu sifatnya kompetitif atau bersaing, sehingga di sini sing yang bersaing itu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, sifat vaskuler koneksi antara source dan singnya, kemudian kedekatan sing ke source-nya, dan kekuatan dari sing itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada xenobiotic agrochemical are the translocated in the phloem, atau xenobiotik bahan kimia pertanian pada translokasi di phloem. Nah, istilah xenobiotik mengacu pada molekul aktif biologis yang asing bagi suatu organisme. Tingkat penyerapan dan translokasi bahan kimia xenobiotik seringkali menentukan efektivitasnya sebagai herbisida, pengatur tumbuh, fungisida atau insektisida. Salah satu contoh yang sangat baik adalah herbisida spektrum luas N atau fosfonometil glisin atau glifosat. Mungkin cukup sekian yang pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di Google Classroom atau lewat chat di WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.